Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita melanjutkan ke dalam tema, subtema mengenai komitmen iman Yosua dan keluarga. Kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Yosua pasal 24. Yosua pasal 24, kita akan baca bergantian ayat 14 sampai ke ayat 24. Yosua 24 ayat 14 sampai 24 kita akan baca bergantian. Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah kepadanya. Nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15 Bapak Ibu. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, Allah Amori yang membina kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab sekali-kali, kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. 17. Tuhan telah menghalau dari hadapan kita semua bangsa termasuk orang Amori penduduk negeri ini. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ilah-ilah asing yang akan berbalik dari kamu dan mendatangkan malapetaka atas kamu, bahkan membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik bagi kamu. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap dirimu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksinya. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan suaranya akan kami dengarkan. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan waktu pemberitaan kebenaran firman Tuhan dalam pimpinan-Mu. Biarlah kami yang mendengarkan firman Tuhan boleh sadar kami beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Tapi Allah yang Maha Kuasa menuntut kami juga berkomitmen kepada Engkau, sehingga kami pun disanggup untuk melakukan dan beribadah hanya kepada Engkau saja. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan. Berkatilah masing-masing juga yang bergumul dalam pergumulan. Sehingga di dalam kesempatan firman Tuhan ini, biar Tuhan ingatkan kembali bagaimana cinta kasih Tuhan yang luar biasa kepada kami. Sehingga Ia menuntut kami untuk serius di dalam komitmen kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan berbicara tentang komitmen kepada Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana Yosua dan seisi rumahnya beribadah kepada Tuhan. Ini berbicara bagaimana kita memiliki komitmen kepada Allah dengan benar. Bagaimana ada yang terjadi, ada yang harus kita lakukan. Maka poin pertama kita bicara tentang paling gampang, kita bicara bagaimana. Ini bicara tentang komitmen, kita bicara paling mudah. Bagaimana kita bisa berkomitmen? Bagaimana? Kita mesti melihat di dalam ayat 14, kita sudah melihat bahwa takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Sedangkan ada 4 kata yang akan saya gali. Berbicara pertama itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini bukan takut yang dikenal dengan kita takut dan melarikan diri kepada Tuhan. Sinclair Ferguson memberikan penjelasan ada 2 jenis ketakutan. Takut yang pertama adalah takut seperti orang yang dikatakan ketakutan budak. Apa itu maksudnya? Itulah takut karena apa? Karena dia melakukan sesuatu, karena dapat ganjaran. Karena dia dapat reward. Ada punishment, ada reward. Jadi kenapa kamu melakukan? Karena takut dihukum. Atau kenapa kamu melakukan? Karena mendapatkan upah. Ini adalah ketakutan yang versi paling bawah. Berbicara takut kepada Tuhan tentu bukan bicara tentang level ini. Contoh ya, ketakutan budak. Contoh ya, jika Bapak Ibu punya anak yang dulu
mungkin mendidik anak, pasti kan ada iming-iming ya. Kalau kamu belajar, nanti papa kasih sepeda, misalkan. Berarti apa? Karena ketakutan itu, perbuatan dari anak itu terjadi karena didrive oleh reward. Atau secara negatif. Secara negatif. Kenapa kamu melakukan belajar? Kenapa kamu belajar, kamu bikin PR? Bukan karena dapat sesuatu, tetapi takut dipukul. Ya, ingat ya masa lalu, itu zaman VOC ya. Itu takut. Kenapa? Ada punishment. Nggak dapat makan. Saya rasa itu bukan ketakutan seperti yang di Alkitab. Ketakutannya adalah ketakutan yang levelnya sangat rendah. Yosua berkata kepada umat Allah, kepada mewakili umat Allah, dia berkata, hanya ketakutlah kepada Tuhan dan beribadah. Maka takut bukan karena takut punishment, takut bukan kepada Allah karena Tuhan itu galak. Tuhan itu yang bisa kasih berkat. Kalau kamu nggak taat, kamu akan dicabut berkatnya, kamu akan sesak nafas. Enggak. Tapi bicara ketakutan di level berikutnya, Sinclair Ferguson masuk ke dalam tahap kedua, yaitu takut kepada sebagai anak. Takut sebagai anak. Apa? Takut yang sebagai anak adalah berbicara takut mengecewakan papanya. Mengecewakan karena ada relasi yang baik, karena ada relasi yang sangat intim. Sehingga apa yang dilakukan anaknya itu adalah untuk menyenangkan papanya. Kenapa dia melakukan PR? Kenapa dia rajin? Kenapa dia taat? Kenapa dia pergi ke sekolah? Karena semata-mata karena dia mau menyenangkan papanya. Karena ada relasi yang intim, dia memberikan sukacita kepada Allah. Ini yang terjadi. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan bukan dilahirkan di dalam ketakutan yang ketakutan budak, tetapi ketakutan karena Tuhan sudah berikan keindahan di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mau mengecewakan Allah kita, mengecewakan Bapa kita. Maka ada perbedaan Bapak Ibu. Ketakutan yang pertama budak itu. Ketakutan budak itu adalah ketakutan di mana kita ini akan menjauhi Tuhan. Yunus contohnya. Yunus tuh pergi menjauhi Tuhan. Kenapa? Dia bukan takut akan Tuhan, tapi dia takut versi yang pertama. Versi yang pertama apa? Dia kabur. Dia pernah berkata kepada para sailor ya. Sailor itu apa ya? Sailor itu pelaut-pelaut. Akulah orang Ibrani. Dia udah lari sama Tuhan. Aku ini takut sama Tuhan. Tapi posisi takut sama Tuhan, dia lagi lari. Dia bisa bilang begitu loh. Ada orang dia beribadah, dia takut sama Tuhan, tapi posisi dia kabur daripada Tuhan. Adalah ketakutan yang dikatakan dia lari, menjauhi. Bapak Ibu, saya pernah kasih ilustrasi juga ya. Waktu di sekolah minggu atau misalnya di pemuda remaja, saya pernah bilang, kalau ada orang takut sama kecoa, pasti nggak akan melihat keindahan kecoa ya. Kau begitu indah kecoa. Kau begitu unik. Saya sih takut kecoa Bapak Ibu kalau lagi terbang. Kalau lagi terbang itu mengerikan. Ya Bapak Ibu mungkin mengalami ini ya, kalau dia jalan biasa ya kita masih bisain. Tapi kalau terbang menakutkan, kita nggak akan mengagumi, kita akan lari. Kalau perlu basmi kita akan bunuh, kita pakai segala sesuatu untuk meracuni, pakai baygon, pakai apa, untuk menghancurkan. Saya rasa ini adalah ketakutan yang salah. Kita nggak bisa bunuh Tuhan, kita nggak bisa menghilangkan Tuhan. Maka model yang diminta adalah takut akan Tuhan yang kedua, yang arahnya berarti menyenangkan. Artinya takut akan Tuhan membawa kita akan mendekati Tuhan. Mengagumi Tuhan. Seperti anak ya, datang kepada papa. Dia takut akan Tuhan, ada respect, ada hormat. Maka dia dia datang kepada Tuhan itu dengan hati yang bersukacita. Ada respect, ada kekaguman. Dia dimasukkan Yosua. Berbicara komitmen kepada Tuhan. Komitmen artinya kita takut akan Tuhan dengan model yang kedua. Model yang benar. Saya lanjutkan. Di dalam Yosua juga berbicara selain takut akan Tuhan, berbicara tentang beribadah kepada Tuhan. Beribadah, saya perlu menjelaskan, beribadah bukan hanya berbicara beribadah di hari Minggu atau di hari Sabat, tapi beribadah berbicara seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ini bukan hanya bicara beribadah secara sempit, karena kata ibadah itu, ibadah ya. Ini yang pertama bicara tentang takut ya. Biar saya catat aja, dua ini bicara ibadah. Ibadah itu bahasa aslinya itu awad Bapak Ibu. Awad bahasa. Awad itu artinya menyembah atau bisa dikatakan kata bekerja. Karena di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, ketika Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, Tuhan berkata, biarlah kamu mengusahakan taman dan menjaga taman. Mengusahakan artinya kata awad. Mengusahakan, katanya bekerja. Berarti bekerja. Tuhan di dalam kitab Kejadian menjelaskan kamu
Adam, bekerjalah. Bekerja berarti beribadah. Berarti tidak ada dualistik antara yang namanya sekuler dan juga yang suci. Semua itu adalah kepada Tuhan. Saya tidak menjelaskan lebih jauh itu di dalam teologi kerja. Artinya setiap panggilan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai pebisnis, sebagai karyawan, sebagai orang yang ada di hadapan Tuhan, kita bekerja kepada Tuhan. Secara luas. Kita beribadah, kita bertanggung jawab segala talenta kita kepada Tuhan. Bapak Ibu ini mesti mengerti ya, kenapa mesti berkata gini. Karena bayangkan kalau semuanya itu jadi hamba Tuhan, nggak mungkin. Pasti ada yang dipimpin, ada jemaat. Dan jemaat itu pun juga adalah jemaat yang Tuhan berikan profesi. Contoh Bapak Ibu ya, contoh Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel lepas dari perbudakan, yang saya akan bahas itu, lepas dari perbudakan, Tuhan tuh kasih talenta. Tuhan itu kasih pengurapan. Jadi kan Tuhan kasih blueprint ya. Blueprint itu seperti denah ya, denah rumah. Denah rumah itu bikin kemah. Jadi Tuhan yang desain, harus pakai ini, pakai ini, pakai ini. Bapak Ibu nangkap ya. Pakai ini, ada tirainya, pakai kayu apa. Permasalahannya mereka tuh bangsa budak. Mereka nggak punya keahlian. Mereka nggak ngerti bagaimana cara pengrajin, bagaimana punya tangan ya, yang bagus untuk bisa menghasilkan terbaik bagi Tuhan. Maka apa yang dilakukan? Alkitab mencatatkan Tuhan panggil 2 orang untuk punya kemampuan talenta sebagai pengrajin. Ada yang pengrajin perak, yang besi-besi, ada yang dari kayu, diurapi, ada tumpang tangan. Artinya membicarakan kepada kita. Mereka dipanggil, berarti beribadah. Pekerjaan dia sebagai pengrajin, sebagai pekerjaan tanda kutip sekuler, itu adalah pekerjaan beribadah kepada Tuhan. Jadi nggak bisa, kita nggak bisa mengecilkan, oh hamba Tuhan itu lebih besar. Nggak. Ya ini juga mungkin Bapak Ibu kalau misalnya doa ya, jangan berharap doanya hamba Tuhan itu lebih cepat didengar. Enggak. Kadang-kadang kan ulang tahun, kumpul. Lihat Pak Tama, nggak ada. Pak Peter, pendeta juga. Kalau nggak Pak Jeko. Kalau nggak ada, tetap bisa. Tetap bukan berarti doa kita itu kalau kita nggak ada title pendeta, vikaris, atau mahasiswa praktek, atau apapun tuh nggak didengar. Enggak. Semua sama di hadapan Tuhan. Kita adalah imamat yang rajani. Kita sama-sama bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa memberikan seluruhnya kepada Tuhan. Dalam konteks ini. Maka saya lanjutkan, kata Afat, kita mesti memberikan penjelasan lebih dalam di dalam konteks kitab Yosua. Menyembah atau bekerja, ini berbicara kita, saya masuk lebih dalam di dalam konteks sempit. Tadi bisa konsep besar ya, konsep besar berarti bekerja secara keseluruhan. Tapi konsep sempit adalah beribadah, artinya beribadah di hari Sabat. Artinya seluruh hidup kita diharapkan untuk melayani Allah yang hidup. Seorang teolog ya, yang menuliskan suatu buku ya. Gereja itu bukan sebagai konsumer. Gereja itu bukan sempat sebagai penonton. Tetapi memberi diri, melayani. Ini ada suatu hal yang menarik. Kenapa? Karena gereja itu, di mana kita ini bukan cuma datang, terus lihat ya, oh ini pianisnya bagus ya, cocok nih. Terus lihat apa lagi ya, lihat pendetanya mukanya oke lah ya, masih oke ya. Terus lihat gedungnya oke, enggak. Ini bukan kita tipe konsumen yang datang ke Indomaret, ke Alfamart, lihat barang, oh ini ada produknya bagus, produk berkualitas, selisih harganya mana, bagusan mana nih, musiknya, wah musiknya cuma pakai musik klasik, ini klasik plus di aransemen. Enggak gitu. Kita beribadah kepada Tuhan, berarti kita memberi diri kepada Tuhan. Bukan hanya penonton, tetapi kita menjadi produsen, kita mengusahakan. Kalau kita nggak tahu ada musik yang belum berkualitas, dan kita dipanggil Tuhan punya talenta bermain musik, maka kita juga harus memberi diri terjun. Dan indahnya adalah di dalam beribadah ini, konsep beribadah ini ada di dalam konsep setelah perbudakan Mesir. Artinya apa? Lepas dari perbudakan Mesir. Lepas dari perbudakan. Ingat, kitab Yosua itu adalah kitab yang membicarakan mereka sudah masuk ke dalam tanah perjanjian. Artinya mereka sudah jadi warga yang merdeka. Warga yang sudah sebagai bangsa yang utuh, bukan lagi dikekang oleh Mesir. Artinya Tuhan pun tetap minta dia bekerja, beribadah, melayani Tuhan. Tapi melayani Tuhan dengan spirit kamu sudah diberikan anugerah. Nah, ini kadang-kadang suka ditanya ya. Kan sekali percaya Yesus pasti selamat. Teologi Reform mengatakan demikian. Percaya Yesus pasti selamat. Betul, saya katakan ya dan amin. Jika sungguh-sungguh percaya, beriman,
Di tengah-tengah pergumulan Bapak Ibu, tangan Tuhan akan memegang. Walaupun kita terjatuh dan tergeletak, Tuhan akan tarik kembali. Betul, saya berkata itu ya dan amin. Tapi bukan berarti kita lepas, karena Tuhan sudah selamatkan dan sekali percaya tetap selamanya percaya dan dapat hidup kekal. Maka kita tinggalkan gereja. Maka kita lepas dari gereja. Enggak, salah, karena Yosua di pasal 24 Bapak Ibu, dalam keadaan merdeka. Udah dapat susu dan madu sebagai kelimpahan berkat Tuhan yang melimpah dari jasmani, spiritual. Yosua berkata, berkomitmen, mengajak semua jemaat, semua umat berkata kepada Tuhan, biarlah kita beribadah. Panggilan di dalam gereja juga sama. Kita dipanggil untuk beribadah, memberi diri. Tetapi bedanya bukan di dalam paksaan, tetapi di dalam sukacita. Karena kita dilepaskan dari perbudakan dosa. Sukacita loh. Bayangkan ya, kalau misalkan kita bekerja karena kita takut, karena kita berada di dalam kekangan suatu tirani. Kita takut. Bapak Ibu bayangkan ya, kalau bekerja di bawah pemerintahan Kim Jong-un. Saya nggak bisa kebayang ya, itu senyumnya aja. Saya pernah dikasih lihat oleh pendeta Billy ya. Orang senyumnya pun diatur. Nggak boleh kepanjangan, nggak boleh kependekan. Bingung nggak senyumnya gimana? Saya nggak bisa pikir, gimana? Itu senyum, tapi terpaksa. Kalau nggak senyum, mati. Tirani, bisa nggak bekerja? Rambut pun diatur, yang cowok-cowok nggak boleh kepanjangan, nggak boleh kependekan. Diatur semua. Mengerikan, tirani. Maka Allah bebaskan kita dari tirani perbudakan dosa. Lepaskan kita masuk ke dalam gereja, dan gereja kita bersuka cita, kita beribadah. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan anugerah. Indah loh. Indah. Maka komitmen kepada Tuhan, bicara tentang takut, bicara tentang beribadah, harus didasari dengan anugerah, dengan kondisi yang indah sekali. Maka kalau kita aplikasikan secara sempit ya, bicara tentang ibadah, maka kalau kita beribadah, hati kita harusnya bersuka cita. Di tengah-tengah pergumulan, saya akui, bukan berarti datang ke ibadah itu langsung bilang, ada sukacita, amin. Lagi bergumul, ada kedukaan, ada bencana di Sumatera Utara, terus ada keluarga kita, rumahnya hancur, keluarganya mengalami kedukaan, terus bilang, ada sukacita, amin. Enggak, saya nggak berkata begitu. Tapi kita mesti lihat, hati kita sadar, semata-mata Tuhan panggil kepada kita ke dalam ibadah karena anugerah. Mungkin kita datang ada pergumulan, tetapi biar firman Tuhan itu menguatkan, memproses kita. Saya nggak berkata harus positive thinking, harus ibadah itu mesti positif, dan enggak, itu tirani. Kita bisa bersuka cita, kita ada kedukaan, ada, tetapi biar firman Tuhan menguatkan, itu yang terjadi. Maka kalau misalnya ibadah, dan saya sangat prihatin ya kalau misalnya ibadah itu telat. Ibadah itu telat, nggak bisa. Ibadah kita datang, kita siapkan terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu ibadah umum saya bawa tema, nyanyikanlah nyanyian baru ya. Itu ibadah raya, ibadah hari Minggu itu adalah ibadah raya Bapak Ibu. Ibadah raya itu seperti apa? Seperti kita melakukan suatu acara besar yang besar. Saya budaya Chinese Bapak Ibu. Saya ini lahir budaya Chinese, artinya saya ada perayaan yang dilakukan setahun sekali, Chinese New Year. Itu suatu sukacita. Kenapa? Waktu kecil dapat angpau, lumayan, nggak ada uang, bisa pergi jalan-jalan, jadi konglomerat sedikit, punya uang, lumayan. Saya mengharapkan apa atau gak apa? Mengharapkan kalau bisa, saya ngomong ke koko saya, kalau bisa setiap hari Sintia. Lumayan, dapat angpau terus, coba modal kongsi-kongsi, dapat, udah sukacita, dihitung. Biasalah, dihitungkan, ngadu-ngadu angpaunya berapa banyak, ya begitulah, itu terjadi dalam budaya saya. Tapi saya mau bicara bukan di dalam konteks saya saja, tetapi ibadah raya itu berarti Tuhan undang kita, dan dia bukan berikan berkat jasmani, kasih uang, enggak, bukan kayak Santa Claus, tapi dia berikan dia bicara tentang spiritual yang terutama bagi kita, itu ibadah raya. Maka itu ibadah dengan sukacita, sama seperti saya menantikan kalau bisa Sintia setiap hari. Maka ibadah pun adalah ibadah yang sukacita di hadapan Tuhan, beribadah karena Tuhan sudah berikan anugerah yang begitu indah. Maka poin berikutnya ya, bicara tentang ini, bicara tentang ibadah, Tuhan bikin kerangka ini hanya kepada Tuhan. Kenapa kita katakan? Karena Tuhan itu tidak mau diduakan. Bukan kita berkata,
Oh, kalau saya ibadah hanya hari Minggu, hari Senin, Selasa saya akan ibadah tempat lain, saya akan mencari ala-ala lain. Enggak. Secara eksklusif Tuhan mau kita hanya beribadah kepada Tuhan. Ini yang harus terjadi. Di dalam hal ini kita harus sadar bahwa Allah tidak mau ada yang lain. Allah itu adalah Allah yang cemburu, nanti saya akan bahas lebih detail. Tetapi Allah ini adalah yang mau kita berkomitmen utuh seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Maka kalau kita lihat ya, bicara di dalam masalah beribadah kepada Tuhan, sebenarnya di dalam zaman sekarang ibadah kepada Tuhan itu bukan bicara kita tahu Yesus adalah Tuhan. Kita pasti tahu Yesus itu adalah Tuhan. Kita nggak mungkin sangkali Tuhan. Permasalahan berikutnya adalah kita bisa gak menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan di dalam hidup? Berat loh. Wah, Yesus sih Tuhan sih. Tapi kalau urusan masalah ngatur anak, saya Tuhan. Saya yang atur. Kalau urusan yang lain, Tuhan gak boleh ikut campur. Enggak, Tuhan tuntut kita sadar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bertata. Maka seluruh hidup komitmen kita hanya kepada Tuhan. Maka kita lihat ya. Maka poin berikutnya, ini sebenarnya poin ketiga ya. Bicara semua secara utuh. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya ayat 14. Ayat 14 setelah bicara tentang takut akan Tuhan, beribadah Tuhan. Dikatakan ada keterangan dengan tulus ikhlas. Ini kata aslinya adalah tanim ya. Ya ini membicarakan tentang apa sih? Ini bicara tentang totalitas, keutuhan, integritas, utuh. Ini bicara bahwa orang beribadah kepada Tuhan, berkomitmen kepada Tuhan, itu dengan utuh, sempurna, tidak bercacat di dalam perkataan dan juga perbuatan. Apa yang dikatakan selalu sesuai dengan apa yang dilakukan terjadi. Ada lagu, ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti, ku akan tetap datang ke gereja. Tapi kalau ada hujan nanti ya, Natal lihat. Natal kami bergumul di panitia. Panitia tanggal 7 tahun lalu itu hujan besar. Kami bergumul. Memang itu, ya doakanlah. Kami mengharapkan tidak ada hujan besar. Tetapi kalau Tuhan izinkan, mau gak beribadah? Kalau kita berkata dengan tulus ikhlas, dengan seluruh hati kepada Tuhan, maka kalaupun ada sesuatu, kalau Tuhan panggil kita beribadah, kecuali ada hal-hal tertentu ya, yang mungkin ada kecelakaan atau apa yang saya tidak harapkan, tapi kalau keadaan sehat baik, maka Tuhan panggil kita untuk bergumul. Maukah kita setia dengan tulus, dengan utuh, dengan konsep yang integritas? Suatu hal yang indah sekali, utuh. Ini membicarakan kepada kita ya, sekaligus ini utuh, gak bercacat, kudus di hadapan Tuhan. Segalanya itu harus sempurna karena Allah menuntut sempurna kepada kita. Ini bicara tentang tulus, totalitas, utuh. Bapak Ibu kalau misalnya berkomitmen ya, kita komitmen. Bapak Ibu ada di dalam komitmen paling mudah relasi suami dan istri. Itu kan janji nikah. Janji nikah, dalam keluarga juga ada, anak dan orang tua itu terjadi. Saya mau berkata, kalau misalnya perkataan itu harus perkataan sesuai. Kita nggak bisa cuma perkataanku mau cinta Tuhan. Kita mau cintai sesama, maksudnya di dalam konteks yaitu pasangan kita. Tetapi satu situ kita mendua, itu nggak bisa. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa beri dalam perkataan kita mau cinta Tuhan, cinta suami istri. Tetapi satu hati kita itu tertolak. Nggak bisa. Kita harus utuh di dalam perkataan. Ini ngaku dosa juga ya. Waktu pacaran sama Melin ya, itu suka ditanyain. Waktu pacaran itu kan zaman masih Black BBM. Itu kan ya sibuk lah, tapi nggak sibuk-sibuk banget. Diajak pergi nonton, makan bersama-sama. Kadang-kadang ditanya, "Oh Peter, kamu sayang nggak?" Jawabannya pasti harus sayang. Nggak mungkin nggak, sayang. Harus sayang. Tapi permasalahannya, sambil saya ngomong sayang, saya sambil main handphone. Bapak Ibu tahu maksudnya apa, Kara? Kalau kamu sayang, kamu taruh dong handphonenya. Wah sulit itu, pergumulan. Katanya sayang, tapi tindakannya nggak benar. Artinya hidup saya tidak utuh. Sama.
Bapak Ibu berkata, aku mau beribadah kepada Tuhan. Ngerti, doktrin ngerti, pikiran ngerti, perkataan bisa, semua doktrin bisa. Tapi hidup kita, udahlah nggak usah gitu-gitu banget lah jadi orang Kristen. Jangan santai aja, nggak usah Wallace gitu, istilah zaman dulu ya, Wallace, santai slow gitu. Enggak, tapi Tuhan minta kita utuh ya. Di tengah pergumulan kita, saya tahu ada pergumulan. Tapi Tuhan minta kita utuh. Lalu bicara juga tentang bagian keempat ya. Selain tulus, ikhlas, bicara juga di dalam ayat 14, Bapak Ibu bisa lihat di dalam bagian yang terakhir, dikatakan dengan kata setia. Setia ini bisa juga dikatakan dengan emet atau dikatakan dengan kebenaran. Bahasa lainnya kebenaran. Artinya ini mau bicarakan harus di dalam kebenaran. Di dalam Injil Yohanes bicara beribadah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Harus ada kebenaran. Maka unsur kebenaran tidak bisa lepas di dalam komitmen kita, di dalam ibadah kita, dalam hidup kita. Kita nggak bisa loh, orang integritas. Orang yang mau menipu, dan dia ngaku dirinya penipu, itu integritas. Betul ya Bapak Ibu? Saya penipu, maka saya selalu berkata bohong. Integritas gak? Iya dong, kan penipu. Saya mau pengen melakukan kejahatan, karena saya orang berintegritas, maka saya lakukan apa yang saya perkatakan. Itu integritas. Tapi permasalahan berikutnya, dia tidak sesuai kebenaran. Poin berikutnya bicara tentang takut, ibadah, bicara tentang tulus, tetapi juga di dalam kebenaran. Kata emet itu berarti kesetiaan juga bisa. Artinya bukan benar sekali saja, tetapi terus benar. Sulit. Tapi Tuhan kuatkan. Ini bicara kontinuitas, kita setia, durability yang sangat panjang, kebenaran yang utuh, beribadah kepada Tuhan dengan benar. Bapak Ibu, kalau ini ngomong tentang beribadah, paling gampang beribadah. Kalau beribadah dengan cara yang salah, Tuhan juga tidak perkenankan Bapak Ibu. Harus dengan liturgi yang benar. Mengapa di dalam gereja ini ada liturgi? Karena ada keteraturan, Allah kita adalah Allah yang teratur. Itu yang terjadi. Kita ajarkan anak-anak kita, ada aturan, ada liturgi. Kenapa? Harus dengan cara yang benar. Saya ajarkan anak saya, bilang sama orang lain tuh terima kasih. Perkataan benar, terima kasih, tapi dia tidak tatap. Dia menoleh. Itu juga tidak baik. Maka dia harus diajarkan dengan benar, dengan cara yang benar, dengan sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan, bukan seenak dewe, seenak-enak sekarap-karapmu ya, itu bahasa Jawa ya. Seenak-enak, nggak bisa. Harus yang namanya sesuai dengan aturan Tuhan. Pak Ibu, ya memang ada benarnya juga ya ibadah itu. Waktu zaman saya, waktu remaja ya, itu kan pembina remaja kadang-kadang belajar firman Tuhan. Iya, tapi saya mengerti sih, ada orang bergumul datang ke gereja pakai celana pendek, langsung ditegur, kamu tahu gak? Datang ke dalam gereja ini ketemu Tuhan, kamu pakaian rapi, betul, ada betulnya. Tapi itu ada proses, masing-masing kita ada prosesnya. Memang kita tahu kalau memang dia orangnya dewasa, orangnya sudah bisa diajak bicara, kita bisa didik. Memang ada proses ya, ada proses. Tapi kita berusaha untuk tujuannya, untuk dengan cara yang benar, dengan continuous, dengan benar-benar durability, dengan durasi yang panjang. Bapak Ibu, ini kita bicara tema besar, kita beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Imannya bukan cuma sekali loh. Imannya harus panjang. Tadi di percakapan kesini ya, sama istri saya, Yesus tuh datang lama loh. Ini 2000 tahun. Sejak Yesus naik ke surga, berarti tahun 30. Ini kan tahun 2025. Ini udah hampir 2000 tahun Yesus belum datang-datang. Artinya mau gak kita terus beriman menantikan Yesus datang kembali. Wah, sulit loh. Sulit. Tema Natal kita berbicara tentang Dia akan membawa kita kembali kepada Tuhan, kembali pulang ke rumah. Bisa gak kita beriman bahwa di tengah-tengah kondisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita beriman suatu saat nanti Tuhan akan jemput kita, atau Tuhan Yesus datang kembali dan bawa kita pulang ke rumah Bapa. Sulit loh. Beriman dengan jangka waktu yang panjang. Saya pernah les Mandarin Bapak Ibu. Les Mandarin waktu saya pernah cerita juga, les Mandarinnya susah Bapak Ibu.
susah lah. Saya harus belajar, tapi udah sulit ya. Tapi berusaha mengejar ya. Ya anak pemuda kan peer pressure itu terjadi ya. Mandarin, kamu mau les Mandarin? Iya. Di gereja itu ada lausenya ngajarin Mandarin. Kumpul-kumpul, ya oke lah, belajar kumpul. Di pertemuan pertama itu rame, ada 50. Lausenya tuh sampai stres. Kok banyak ya? Pertemuan kedua, kurang 10, 40. Pertemuan ketiga tinggal setengah, 20. Pertemuan keempat, kelima, keenam tinggal 5 orang. Lausenya panik. Sampai lausenya nyariin, mana nih yang les? Mana nih yang belajar? Saya rasa ikut Tuhan. Jadi bicara tentang ikut Tuhan bukan cuma event oriented. Oh Natal, bagus rame. Tetapi continue, mau gak ibadah terus konsisten. Hari Minggu datang. Pelayanan, konsisten. Sulit, ini lebih sulit. Karena beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Bukan iman sekali saja, tapi iman itu bertumbuh. Di dalam, bukan hanya di event saja, tetapi di dalam kontinuitas. Dalam aplikasi-aplikasi yang berat. Pak Ibu ya, ini Yosua, kan ini rumah ya, ini kan tema kita Yosua dan membawa keluarganya. Zaman Yosua, rumah itu adalah tempat ibadah juga. Berarti para orang tua, terutama papa-papa ya, nih orang tua, papa itu harus juga mendidik istri, mendidik anak-anak di dalam kebenaran. Membawa seluruh keluarga ini hanya beribadah kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dengan tulus, dengan benar di hadapan Tuhan. Tempat di mana firman Tuhan dibagikan pertama kali adalah di rumah. Maka bersyukur ya kalau misalnya Bapak Ibu tahu ya, kurikulum Show Me Jesus itu ada aktivitas rumah. Kalau anak sekolah minggu ya, yang anaknya sekolah minggu tiba-tiba bawa kertas gitu ya. Ada kalau kelas besar tuh ada devosi jurnal itu bukan bikin tambah kerjaan PR. Enggak, tetapi memang sudah sewajarnya orang tua, terutama papa ya, orang papa mengajarkan anaknya di dalam rumah. Ada toolsnya, tinggal baca, tinggal ikutin di dalam Show Me Jesus. Jadi utuh. Tujuannya seperti itu. Memang ada keterbatasan karena bisa jadi anak-anak itu lebih banyak dilesin dibandingkan ya dikatakan beribadah atau belajar firman Tuhan. Tetapi saya katakan kita harus usahakan secara continuous, dengan tulus, dengan benar, seluruhnya dengan utuh semuanya. Supaya nanti ya anak-anak kita atau orang yang masih mungkin petobat baru ya masih anak-anak, masih spiritualnya masih anak-anak itu bertumbuh. Ini anak saya 2 ini main mobil-mobilan, Bapak Ibu. Mobil-mobilan, ada di rumah itu ada mobil-mobilan yang bisa ini ya, cuma mobil-mobilan. Tapi saya itu kadang-kadang suka ini juga, mobil-mobilan yang, jadi saya nyetir, dia pura-pura mau nyetir. Tentu nggak mungkin bisa dia nyetir, karena belum waktunya. Kakinya belum nyampe, dia nggak ngerti, dia cuma semua tombol dipencet. Wiper dimainin, semua dimainin, rusak. Jadi saya jangan. Tapi saya mau mengatakan bukan berarti anak saya itu nggak akan pernah bisa menyetir. Saya punya prinsip eskatologi bahasa kerennya ya. Suatu saat ketika dewasa, anak saya akan nyetir. Akan bisa bawa mobil dengan baik, dengan kondisi yang benar, bisa mungkin mengantarkan saya dan istri saya. Sama. Kita punya eskatologi kita. Eskatologi ada longing. Longing itu kerinduan. Supaya kita sini, anak-anak kita, siapapun itu bertumbuh. Kayak ini nggak bisa lepas. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ini kan baru bicara tentang bagaimana. Ini poin berikutnya, ini bicara yang, ini sebelahnya setelah bagaimana, ini kita bicara tentang kepada siapa. Ini poin B besar lah ya, biar ada bedanya nih. Kepada siapa? Kita komitmen kepada siapa? Kepada Allah. Saya tidak bahas Allah yang Maha Kuasa, karena hanya kepada Allah yang Maha Kuasa saja kita berkomitmen. Kita nggak mungkin berdoa dan kita nggak mungkin berdoa kepada Allah yang biasa-biasa saja. Nggak mungkin, kita akan berdoa hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, kalau minta tolong, misalnya minta tolong ke sesuatu yang nggak saya bisa lakukan, ngapain? Saya bukan dokter, istri saya dokter gigi. Bapak Ibu tanya saya tentang gigi, saya nggak bisa.
Jadi Bapak Ibu jangan tanya ke saya, kenapa? Karena saya tidak punya kemampuan, keterampilan. Maka kalau bicara tentang berdoa, berkomitmen, beribadah, kita beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa dan sudah sepantasnya beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa karena memang sudah sewajarnya, wajar. Masa kita beribadah kepada Allah yang setengah Maha Kuasa? Pasti beribadah, dan saya tidak akan menjelaskan. Tapi di dalam Yosua, di ayat 19, saya akan bacakan sekali lagi ayat 19, bicara kepada kita, bahwa Yosua, saya bacakan ayat 19, namun Yosua berkata kepada bangsa itu, takkan sanggup kamu beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dan Allah yang cemburu, yang tidak akan mengampuni pelanggaran dan dosamu. Dua karakter yang dijelaskan di dalam kitab Yosua. Di ayat 19 adalah Allah yang kudus. Kudus. Ini Allah yang kudus. Allah yang kudus berarti hanya satu-satunya saja. Dia tidak ada yang lain. Tidak bisa dibandingkan. Satu-satunya. Dari kekekalan sampai kekekalan, dialah hanya satu-satunya. Ini bukan cuma kudus di dalam moral ya, tapi dia hanya satu-satunya. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa sepengetahuan dia, Allah yang kudus. Maka efeknya, kalau Allah ini adalah Allah yang kudus, maka tindakannya pasti kudus. Berarti ini baru masuk moral. Dia secara statusnya kudus, maka tindakan secara moral pun juga kudus. Bapak Ibu ngerti ya maksud saya? Karena dia kudus, pasti tindakannya pasti kudus. Bukan karena tindakan kudus menyebabkan dia kudus. Kebalik, itu kebalik. Karena dia kudus pasti, dan dia satu-satunya Allah yang kudus, pasti tindakan moralnya itu sesuai dengan kekudusannya dia. Ini yang terjadi. Ini penting sekali, karena di zaman Yosua itu zaman politeis. Ada Allah yang nggak maha kuasa, ada Allah yang maha kudus. Atau kita paling gampang di kontekstualisasi zaman sekarang. Kita mungkin tahu ya, gara-gara film Avenger ya, film-film Marvel itu kan ada dewa ya. Itu kan dari mitologi Nordik, ada mitologi Yunani. Bayangkan dewa-dewa itu tuh melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Contoh ya, itu dewa Zeus itu punya istri banyak. Bingung nggak? Dewa punya istri banyak. Maka muncullah Hercules. Bapak Ibu tahu ya film itu ya. Muncullah namanya, saya lupa lagi. Anak-anak dewa Zeus. Ada banyak. Terus nggak mau kalah. Dewa Zeus kan punya anak banyak di bumi. Jadi cewek-cewek cantik ya, cewek-cewek cantik di bumi itu dinikahi oleh dewa-dewa. Kan mirip kayak orang Eropa ya, pergi pelaut ya, kolonialisme kan memproyeksikan apa yang terjadi di manusia dilemparkan ke dunia spiritual. Kan ingat ya, mitologi Yunani kan di dalam konteks kolonialisme ya. Kan begitu ya, datang sebagai penjajah, superhero, dan itu dia bisa kawinin banyak orang, terus jadi demigod. Kan selain Zeus ada dewa Neptunus apa nih? Bukan Neptune, Poseidon. Banyak lah, saya nggak hafal. Tapi mau bicarakan akhirnya gara-gara dewanya tuh banyak kawin campur ya. Apa yang terjadi? Di dalam mitologi Yunani, perang antara demigod. Demigod itu half blood ya, antara dewa dengan manusia. Perang. Itu gara-gara keberadaan dewa yang main cewek, dunia hancur. Perang. Itu kan ngaco. Allah ini Allah yang kudus gak? Dewa yang kudus? Enggak. Allah kita adalah yang kudus. Dia tindakannya kudus dan satu-satunya. Cara lihat Allah harus dengan yang benar. Dan kepada Allah yang seperti inilah kita berkomitmen. Allah yang kudus, tindakannya selalu kudus. Yang kedua bicara tentang cemburu ya. Nih gampang ya, ini cemburu. Ini kita bicara cemburu, saya pernah bicara juga cemburu sama iri beda. Bapak Ibu mesti bedakan, cemburu sama iri itu beda. Kita nggak mungkin bilang sama suami atau istri kita, saya iri sama kamu. Enggak. Saya cemburu sama kamu, kenapa? Karena suami dan istri sudah jadi satu. Punya kepemilikan. Kita cemburu, dan itu cemburu yang kudus. Benar ya, itu kudus. Iri itu enggak. Iri itu berarti nggak punya. Iri, seperti contohnya saya iri ya punya rumah kayak kamu, artinya dia belum punya rumah. Tetapi bicara cemburu, Allah itu cemburu di dalam konteks kekudusannya. Artinya ketika Allah menebus kita ini miliknya satu-satunya. Dan hanya kepada dia kita beribadah. Oleh sebab itu dia berhak cemburu. Karena kita ini jadi miliknya dan kita
menjadi milik kepunyaan Allah. Indah. Dan Tuhan minta kita harus juga dedikasi kepada Tuhan. Kalau kita menyembah Allah lain, Allah berhak marah. Sama seperti ada suami, ada istri melakukan suatu hal yang tidak benar, tidak terpuji. Melanggar janji pernikahan, dia cemburu. Kenapa? Karena konsepnya sama, relasi itu satu-satunya yang sah di hadapan Tuhan. Di dalam perjanjian nikah. Maka di dalam pasangan berhak cemburu, dan itu cemburu tidak berdosa. Karena itu pemilikan. Bicara beda dengan iri. Iri itu seperti Kain dan Habel, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ceritanya? Kain dan Habel. Kain itu iri karena dia tidak punya. Itu yang terjadi. Iri memang bisa dibuahi dan akhirnya jatuh di dalam dosa. Ini kita bicara, Allah ini berhak cemburu karena kita miliknya. Ini ada satu yang indah, kita itu dimiliki Tuhan loh. Indah gak sih? Dimiliki Tuhan. Dimiliki Tuhan. Jadi seluruh hidup kita, baik tubuh dan jiwa, di dalam Katekismus Heidelberg dikatakan, baik kematian, baik di dalam kehidupan yang akan datang, kita ini dipegang, dimiliki Tuhan. Indah. Indah sekali. Ini adalah hal yang indah sekali. Allah ini adalah Allah yang cemburu dan dia mempertahankan kita. Dan hanya kepada dialah ini kita berkomitmen. Ini kita mesti melihat ya, Allah ini adalah Allah yang serius ya. Ini membicarakan kepada, ini bicara kepada siapa ya? Allah yang cemburu. Maka konsekuensi berikutnya, saya agak cepat ya. Nih, bagian C ya. Ini kita bicara dengan komitmen ya. Kita bicara, ini bicara how kepada siapa, who-nya. Ini kita bicara tentang lebih dalam lagi, mungkin bagaimana, tetapi bukan bagaimana caranya, bukan cara ya. Saya lebih tuntut komitmen seperti apa ya. Ini what-nya mungkin seperti what ya Bapak Ibu. Apa respon kita lah setelah berbicara tentang komitmen. Ini bicara tentang apa sih? Kalau Allah itu serius, Tuhan tuntut kita serius. Kalau Allah sudah berikan yang namanya yang termahal, kita juga serius. Dalam tradisi ya, tradisi ini bicara tradisi Chinese ya. Kadang-kadang Bapak Ibu, kalau pernikahan itu ini kan mungkin ada yang pernah tanya atau menanyakan, kan kalau kasih angpau itu dikasih nomor, Bapak Ibu tahu ya. Kalau di dalam budaya Chinese itu dikasih nomor, itu bukan tujuannya mau pengen lihat nilai nominal ya, tidak, bukan tujuannya. Pengen tahu namanya, misalnya Bapak Ibu kasih angpau di dalam pernikahan. Kasih angpau terus sebelum dimasukkan dikasih nomor, terus dicatat. Itu tujuannya bukan memang untuk mengetahui, tapi bukan buat membandingkan, tetapi untuk balas. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi suatu saat nanti kalau misalkan anaknya menikah, orang tua itu kita semua saya menikah itu boleh balas berapa? Kasih angpau misalnya 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu. Berarti minimal saya harus sama. Begitu maksud saya ya. Artinya serius. Ini bicara sama ya. Ini kan etika ya. Ini bicara etika. Nah kalau Allah itu ya, Allah sudah memberikan Kristus bagi kita. Maka Tuhan tuntut kita sama loh. Serius di hadapan Tuhan. Relasi, kalau Tuhan itu udah serius, udah kasih yang terbaik, maka Tuhan tuntut kita juga di dalam ibadah, di dalam kehidupan kita, di dalam komitmen kita juga serius. Ini nggak main-main. Ini maka perkataan yang paling terkenal di dalam Yosua adalah berkata, sekarang putuskan hari ini kepada siapa kamu beribadah. Apa kamu mau beribadah kepada Allah nenek moyang di Ur Kasdim? Atau kamu mau beribadah di Mesir, seperti dewa-dewa orang-orang Mesir di Sungai Nil? Atau kamu beribadah seperti Allah yang ada di tanah ini, orang Amori yang mempersembahkan anaknya, anak sulungnya ke dalam yang namanya persembahan berhala, dewa Molok? Atau kamu beribadah hanya kepada satu-satunya Tuhan Allah perjanjian? Ini bicara Tuhan tuntut keseriusan dan wajar. Ini sangat wajar, Tuhan nuntut serius. Maka saya katakan ibadah itu harus serius. Komitmen itu harus serius. Bapak Ibu kalau misalkan nggak serius, itu juga susah ya. Pacaran, pernikahan, ya paling gampang pacaran ya. Waktu kemarin ngomong di mahasiswa ya. Itu di mahasiswa itu kan, kalau pacaran udah bertahun-tahun, nggak pernah ketemu calon mertua,
Kan sulit juga ya. Biasanya kalau perempuan tuh, kamu serius gak? Saya ngomong begitu. Kalau serius, ayo ketemu papa mama. Segera kita menikah, kita sudah berumur. Segera. Dia bilang, iya saya serius, tapi nggak pernah. Sampai muncul tuh lagu, mau dibawa kemana? Bapak Ibu tahu ya, mau dibawa kemana hubungan kita. Itu kenapa? Karena memang cowoknya nggak serius. Ini bicara, saya rasa gini ya, ini bicara kepada Tuhan, kita juga harus tahu, Allah kita tuntut kita serius, kita mau, dan kita akan juga sadar di dalam ibadah, di dalam hidup kita kepada Tuhan. Dan ini ya, ketika itu terjadi, ketika Allah serius, kita juga meresponi dengan hal yang benar ya. Ini apa responnya? Buanglah berhala, buanglah. Kalau Tuhan sudah berikan terbaik, buanglah berhala dalam hidup. Saya bicara bukan patung ya. Saya bukan bicara ya namanya patung-patung yang ini enggak lah. Kita nggak bicara patung-patung karena zaman sekarang udah nggak zaman patung. Tetapi zaman sekarang itu adalah patung yang dibuat oleh kita, image ya. Pendeta Jetro sudah lihat ya. Di dalam khotbah Kebaktian 2 tuh image-nya itu dibuat. Artinya apa yang ada di dalam hati kita dan membuat patung ya. Ini Tim Keller pernah berkata bahwa berhala itu adalah sesuatu yang baik. Yang Tuhan anugerahkan bagi kita, tetapi yang baik itu menggeser pemberi pembaikan. Tuhan kasih kita anak baik gak? Baiklah, baik. Tuhan kasih kita pekerjaan baik gak? Baik. Tuhan kita kasih suami, istri, baik gak? Baik. Tuhan kasih segala sesuatu itu berkat daripada Tuhan, tetapi kalau anak, kalau pekerjaan, kalau suami, istri, apapun itu pekerja itu menggeser pemberi berkat, menggeser Tuhan, itu berhala. Maka berhala itu selalu indah. Bapak Ibu ingat ya, berhala itu pasti bagus. Berhala itu pasti bernilai. Kita nggak mungkin menyembah kecoa Bapak Ibu. Nggak mungkin. Kita pasti menyembah sesuatu yang indah. Kita mempersembahkan yang paling indah. Itu dari Tuhan. Tetapi kalau yang indah itu akhirnya menggeser pemberi berkat, itulah berhala. Dan Tuhan minta kita buang itu. Ingatlah Tuhan, kepada Tuhan saja. Respon kita, buanglah berhala. Di dalam berhala yang dikatakan berhala, ini saya lihat ya di dalam pembacaan saya ya, itu berhala di dalam dunia modern itu ada contoh ya, materialisme. Materialisme itu materi ya. Materi. Sekali lagi ya, budaya Chinese ya, maaf ya, ini bukan rasis ya. Chinese itu ketika Cynthia kongsi fa choi, itu bukan kamu, Bapak Ibu tahu nggak artinya apa? Bukan kamu, semoga kamu makin sukses, makin kaya. Jadi artinya apa? Semoga kamu makin punya banyak materi. Jadi ulang tahun itu bukannya, jadi itu bicaranya, ini bicara orang budaya Chinese ya. Ini bicara bahwa berhalanya itu adalah prosperity, kemakmuran, kenikmatan, keindahan. Itu juga harus dibuang. Maka agak sulit loh. Sangkal diri itu counter daripada budaya Chinese. Mau gak? Relakan diri kita untuk Tuhan. Buang segala happiness, buang segala kesukacita, kepuasan karena materi, beli sesuatu, dibuang demi Tuhan. Berat. Ini yang terjadi. Nah ini contoh materialisme ya. Lalu kita bicara juga kenyamanan ya. Ini nyaman juga sama. Materi pasti punya yang namanya kenyamanan. Ini nyaman, beli sesuatu pasti nyaman. Nah ini kita harus lihat ya. Ini nggak boleh terjadi dan itu harus dibuang. Kita gereja itu memang Tuhan panggil kita bersyukur kalau gereja itu tempat yang nyaman. Kita bisa bertumbuh. Tapi ada suatu kali ada masa gereja mengalami pergumulan. Karena gereja ini nggak sempurna. Saya di dalam wawancara katekisasi berbicara kepada gereja. Gereja GRI Cikarang adalah gereja yang tidak sempurna. Benar ya? Tapi gereja ini adalah gereja yang sehat. Artinya gereja yang sehat. Ada waktu di mana-mana mungkin terjadi, Tuhan izinkan gereja ini sakit. Mungkin. Ada konflik terjadi. Tetapi ketika itu terjadi, maukah kita memberi diri? Maukah kenyamanan kita mau memberi diri? Supaya keadaan yang namanya keadaan konflik, keadaan yang namanya apalah Bapak Ibu bisa mention yang sakit, gereja yang sakit itu kita obati bersama-sama. Meninggalkan segala kenyamanan. Supaya apa? Ini respon.
Karena kita masuk ke dalam gereja dan Tuhan tempatkan kita dalam gereja, kita beribadah kepada Tuhan di dalam gereja, dalam komunitas kita. Dan kita diminta Tuhan untuk meninggalkan kenyamanan, memberi diri, melayani. Melayani itu bukan bicara tentang gini ya, bicara tentang pelayanan. Gampang pelayanan ya, Bapak Ibu ya, pelayanan paling gampang. Kenapa? Pelayanan itu bukan saya maunya di mana. Tapi bicara gereja itu butuh apa. Memang ada talenta ya. Sekali lagi ini mesti bijaksana ya. Saya mau jadi paduan suara, tapi nggak punya talenta musik. Ya itu saya rasa jangan mencobai. Pindah. Kalau misalnya nggak punya talenta musik, jangan coba main piano. Tapi kalau memang ada talenta, kalau memang sudah ada, ya pergunakanlah untuk Tuhan. Tapi kalau misalnya nggak ada talenta sama sekali, nggak mungkin saya katakan, Tuhan kasih. Tuhan kasih. Nggak mungkin di dalam gereja. Tuhan itu pemurah. Allah yang pemurah pasti dia kasih minimal satu. Cari. Tuhan minta. Saya pernah doa sama Tuhan ya. Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Tolong kasih tunjuk. Saya mau kasih. Dan Tuhan kasih. Minta. Permasalahan kita pernah minta gak? Tuhan bukakan talenta kita apa dan kita melayani. Ada orang, contoh ya, talenta, ada orang yang talentanya menasihatkan. Hebat loh. Ini hamba Tuhan belum tentu punya. Kalau dengar perkataan dia terhibur. Ini belum tentu loh. Ada dengar kata hamba Tuhan terbakar. Artinya bisa emosi. Ada. Tapi bicara ada orang yang Tuhan, dan di dalam surat Roma, di dalam yang namanya Korintus, ada talenta seperti ini. Ada orang yang datang itu ketika besuk, ketika PI, ketika apa tuh menguatkan. Ada. Talenta seperti itu. Ada yang talenta mengajar. Mengajar, kalau diajar dia tuh jelas. Runtut, clear. Kenapa? Memang Tuhan perlengkapi. Ada yang sulit mengajar, ada yang sulit menasihati. Cari. Tuhan tempatkan kita dan Tuhan nggak salah tempatkan. Tuhan tempatkan kita di gereja, secara gereja lokal ya, di dalam pergumulan. Dan kita harus juga memberi diri. Maka kalau dilihat ya semoga kita nggak ini ya. Saya berharap kita semua ya, atau kita punya anak ya, jangan bawa anak kita tuh yang penting nyaman. Ke gereja itu yang penting deket. Enggak. Yang penting nyamannya kamu, enggak. Cari gereja tuh yang dekat dengan Tuhan. Dengan Alkitab, Paul Washer ya pernah tuliskan di dalam, wah itu menyentuh sekali waktu di Revo 500, dia nggak jadi diundang. Karena dia ada serangan jantung. Tapi kutipannya adalah hal indah, jangan cari gereja yang dekat dengan rumah. Nyaman kan? Tinggal jalan kaki, nyaman dong. Tapi dia, Paul Washer bilang, carilah gereja yang dekat dengan Alkitab. Artinya menjelaskan firman Tuhan yang ketat. Walaupun perlu jalan kaki, perlu dengan effort, perlu penyangkalan diri. Harus datang ke gereja yang masih sehat, yang masih Tuhan anugerahkan. Ini yang terjadi. Ini maka melepaskan segala kenyamanan. Bicara lagi ya, respon kita. Tadi bicara materialisme, bicara kenyamanan, berhala-berhala dalam diri. Bicara juga di dalam ini narsistik. Ini gereja ada. Narsistik. Kalau nggak ada saya, pekerjaan hancur. Wih, keren kan ya? Kalau saya pelayanan pasti Tuhan berkati. Kalau nggak ada, Tuhan tidak akan berkati. Wah, pokoknya dia harus hadir. Nggak bisa. Gereja berhak panggil siapapun. Bahkan di dalam firman Tuhan mengatakan, kalau ada orang yang tidak mau memuji, yang merasa dirinya penting, merasa dirinya hebat, Tuhan bisa pakai batu untuk memuji nama Tuhan. Wih, itu mengerikan. Dan kita sadar, Tuhan memang panggil kita. Nggak ada yang namanya tempat kita, saya ini harus ditinggikan. Enggak. Lagunya kan, lagu sekolah minggu kan, dia harus makin bertambah, kita harus makin berkurang. Bukan terbalik ya. Ku harus makin bertambah, Yesus makin berkurang. Itu salah. Tapi hati-hati, aplikasi jangan sampai aplikasinya itu seolah-olah kita ini pemilik pelayanan dan harus. Enggak. Itu budaya narsistik yang kita harus buang. Yang kita harus lepaskan segala sesuatu. Yang kita harus sadarkan bahwa segala komitmen kita, maka ketika kita buang semua, maka buang semua berhala-berhala yang ada image idol di dalam hidup kita. Segala hanya kepada Tuhan. Penutup bagi kita semua ya, penutup Bapak Ibu semua. Ini saya harus bicara kepada Kristus. Kenapa saya bicara harus Kristus? Kenapa harus ujung-ujungnya Kristus? Karena sekali lagi, kalau saya jelaskan semua, Bapak Ibu mikir, gimana caranya? Saya bisa gak ya dengan setia? Kayaknya baca Alkitab bolong-bolong. Bisa gak ya dengan kuat, dengan benar? Kadang-kadang firman Tuhan pun saya sulit. Maka
anugerah bagi kita harus beribadah juga di dalam Kristus. Karena Kristus yang menguatkan kita. Karena jawabannya, Yosua tahu loh. Bisakah engkau, di dalam perkataan ini Bapak Ibu bisa baca, Yosua berkali katanya, bisa gak sih kamu beribadah hanya kepada Tuhan satu-satunya? Ditanya berkali-kali kan kayak seperti nggak percaya. Memang akhirnya di dalam kisah selanjutnya, umat Israel tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Hingga nantinya kita punya Kristus dan di dalam Kristus kita dibawa masuk, kita dimampukan untuk beribadah, berkomitmen dengan benar. Kita bisa melakukan dengan setia karena kesetiaan Kristus, kebenaran Kristus dicangkokkan diimputasikan kepada kita. Kalau ibadah dengan usaha sendiri, nggak bisa. Kok begitu ya? Susah ya Kristennya. Kita mau berjuang, iya berjuang, ada tanggung jawab, tapi jangan lupa anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang menarik kita, membawa kita. Maka ada perkataan ya di dalam penutup ya. Kristus tuh pernah berkata bahwa kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu akan memindahkan gunung. Bapak Ibu tahu ya, memindahkan gunung. Karena zaman dulu gunung itu adalah pusat penyembahan. Bapak Ibu, gunung itu tempat penyembahan. Zaman dulu itu. Kadang-kadang juga kita zaman sekarang masih ke bawah ya, kayak orang pergi ke gunung ya untuk dapat sesuatu, dapat ke Gunung Kawi misalnya contoh ya, itu masih berlaku. Gunung-gunung itu buat dapat sesuatu, dapat ini. Memang penyembahan zaman dulu walaupun sekarang sudah bergeser tapi ada itu menyembah di gunung-gunung supaya dapat ini. Karena gunung itu posisi lebih tinggi, mendekat langit, karena mendekat langit bisa mendapatkan yang namanya berkat dari Tuhan. Tapi Tuhan berkata kalau kamu punya iman sebesar biji sesuai ya, biji paling kecil ya, kamu akan bisa pindahkan penyembahanmu yang salah kepada penyembahan yang benar, yaitu di dalam salib Kristus. Di dalam salib Kristus. Cuma di dalam salib. Sulit loh. Bapak Ibu ini kita beriman kepada Allah yang Maha Kuasa, beriman. Percaya kepada salib itu butuh iman. Percaya kepada keselamatan, iman, komitmen kepada salib itu perlu iman. Tuhan yang berikan iman. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, menguatkan kita untuk bisa berkomitmen. Kita bisa takut, kita bisa beribadah, kita bisa utuh dengan setia kepada Tuhan. Biar kita meresponi dengan benar, membuang segala berhala dalam hidup kita. Melakukan hanya kepada Tuhan satu-satunya, beribadah seluruh hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Di dalam bulan yang baru, 1 Desember ini, dan kami sadarnya adalah bulan terakhir di dalam 2025. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami. Biarlah kami diingatkan sekali lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan memanggil kami untuk berkomitmen di hadapan Engkau. Ketika kami mau mengaku mencintai Engkau, maka biarlah hati kami hanya tertuju kepada Engkau. Tuhan mampukanlah kami karena kami bisa jadi lalai. Kami bisa melawan kebenaran firman Tuhan. Tapi kiranya Tuhan ingatkan kami dalam Kristus dan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Sehingga kami setiap hari, setiap waktu, kami boleh semakin dewasa. Semakin kuat di tengah-tengah godaan. Walaupun keadaan fisik kami mengalami kelemahan. Karena memang kami sudah jatuh di dalam dosa dan kami harus meninggalkan dunia. Tapi kami berdoa, kiranya iman kami tidak layu, tapi iman kami semakin besar dan semakin indah. Dan orang-orang sekitar kami pun boleh melihat iman itu ada di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami dipakai Tuhan lebih lagi. Biarlah kami para ibu-ibu, para bapak-bapak, para lansia juga mengalami pertumbuhan dan memberikan kesaksian hidup bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum saya serahkan ke Ibu Eka, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Silakan Jesslyn. Pak Peter, aku pengen tanya. Sebelum bertanya, aku tadi nangkep sih tentang kepada siapa kita meminta pertolongan, ya pasti kepada orang yang atau kepada tujuan yang bisa memberikan jawaban atas pergumulan itu kan.
Terus kepada siapa kita beribadah? Ya kepada Tuhan yang kudus, Tuhan yang em, Tuhan yang telah memiliki kita gitu kan. Terus kenapa sih kita harus beribadah on-site? Bukankah feelingnya, rasanya itu sama aja beribadah online kayak yang ada di YouTube. Apa sih landasan utamanya kita harus beribadah, berkumpul bersama orang-orang selain dari datang kepada Allah yang telah memiliki kita? Oke. Oke, ini masuk ke dalam ibadah ya. Ini emang mau nggak mau harus siap juga. Kenapa Sinode GRI ya tidak lagi setelah corona selesai ya, selesai 2 tahun lalu ya, memutuskan bahwa tidak ada ibadah online. Hanya ada khotbah yang diupload. Nah, khotbah itu bersifat pengajaran saja. Tapi kalau ibadah berarti ibadah dari votum Bapak Ibu, saat teduh votum itu ibadah sampai berkat itu ibadah. Saya bicara itu ya ibadah. Itu tidak diupload. Kenapa? Karena pertama kondisi kita sudah baik-baik saja. Kondisi kita tidak seperti pandemi, jadi Tuhan sudah berikan anugerah sehingga kita responi juga dengan baik. Dan itu adalah sesuatu yang benar. Zaman pandemi adalah zaman yang sakit. Nangkep maksud saya ya, kita sakit ya. Kita zaman yang sakit. Maka kalau sudah sehat harusnya kita melakukan sesuai dengan sehat. Betul ya? Itu kan logika. Maka kita nggak bisa nostalgia keadaan sakit. Nggak bisa. Walaupun zaman sekarang rumah sakit tuh enak. Bisa nonton Netflix, nonton ini. Keren sih. Kayak hotel. Keren, lebih enak. Tapi itu nggak ideal. Karena sehat tuh mesti bekerja, sehat itu langsung aktivitas. Nah, ini panggilan kita. Nah, ini bicara juga tentang kenapa sih mesti fisik? Karena Allah itu hadir juga, ini bicara teologis. Allah itu hadir secara fisik. Dia bersentuhan, dia bergumul bersama, bahkan dia ikut menangis bersama dengan kita. Maka Tuhan tempatkan gereja secara fisik untuk juga menikmati Tuhan secara fisik. Dalam arti sesama kita ya, tubuh Kristus ya, itu terjadi. Jadi ada sentuhan. Maka kalau contoh ya, memang kita minim ya, reform itu minim. Jarang tepuk tangan, tetapi yang sering terjadi kan salaman ya. Salaman, terus haleluya puji Tuhan kan salaman itu bodily fisik, bodily presence ya, kita fisik. Itu ada beda. Jadi itu yang diharapkan. Saya tidak bisa menjawab lebih dalam lagi, perlu baca-baca lagi. Secara teologis seperti itu. Oke. Ya jawaban kasar ya, kalau jawaban kasar ya, versi yang kasar ya. Kita kan nggak mau ya pacaran LDR terus, virtual gitu ya. Atau yang kasar sekali ya, kita nggak mau kan ke surganya itu virtual. Itu kasar ya, tapi kita jangan bilang ibadah virtual, ntar surga lu virtual loh. Nah itu jangan, nanti orang tersinggung, memang orang reform nih, banyak sekali ide-idenya untuk menjatuhkan. Enggak, ya kita ngomong secara teologis, ya secara kasar ya kita pasti mau pengen di dalam surga kita menikmati persekutuan, makan buah, kehidupan, fisik, semuanya itu dengan indah. Begitu ya? Oke? Itu wajar. Oke, ada pertanyaan? Silakan Bu. Ya, sudah kali. Nyala? Sudah nyala? Baik, selamat saya besar. Ini bukan pertanyaan Pak, hanya sedikit menyampaikan apa pertanyaan siapa namanya ini? Jaslyn. Kadang-kadang mengapa kita beribadah di gereja atau di tempat ibadah? Kenapa hanya tidak boleh tadi? Saya tidak jelaskan lagi, sudah Bapak jelaskan tadi. Kita lihat pada kita baca Roma pasal 12 mengatakan persembahan yang benar. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kira-kira begitu jawabannya, karena tubuh kita ini yang diinginkan Tuhan untuk persembahan.
persembahan yang sudah. Demikian saja dari saya. Terima kasih. Oke. Sudah? Minggu depan itu PA wanita terakhir ya. Itu iman di tengah ketidakmustahilan, tidak mungkinan. Tidak mustahil berarti tidak mungkinan. Kenapa? Berharap Bapak Ibu, saudara sekalian ikut PA terakhir. Kenapa? Karena ini suatu yang baik ya. Karena imannya Maria itu iman yang melampaui semua. Kenapa saya katakan? Karena dia satu-satunya perempuan yang melahir, ya oke lah melahir. Dia menggenapi dalam kitab Kejadian. Bapak Ibu, di kitab Kejadian itu yang mandul mendapatkan anak itu sering terjadi. Banyak contohnya ya. Ada Sarah, ada Ribka, ada Hana. Itu kan sering terjadi dan pernah terjadi dan dituliskan dalam Alkitab. Tapi bicara perawan melahirkan anak laki-laki itu jauh-jauh tidak, lebih nggak masuk logika. Maka kita belajar di pertemuan terakhir di tahun ini, kita sama-sama bertumbuh biar iman kita semakin berkuat ya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan ke Bu Eka.